Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, anak-anak, setiap hari kita harus menjaga kesehatan. Seperti apa contohnya? Menggunakan masker apabila bepergian, Ya, Menggunakan masker sering mencuci tangan, ya, apabila berpergian, sering makanan mencuci yang tangan, bergizi. makanan yang bergizi. pinter. Nah, anak-anak, apakah hari ini anak-anak hadir semua? Hadir Bu Guru. Hadir Bu. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dan doanya Ibu minta kepada Nak Anissa pemimpinnya. Silakan Nak Anissa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, hari ini kita akan belajar tentang globalisasi. Subtema 1, globalisasi di sekitarku. Pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah agar peserta didik dapat membandingkan produk yang beredar di masyarakat sekitar. Kemudian, peserta didik dapat menganalisis peran Indonesia dalam kerjasama bidang sosial budaya. Kemudian, peserta didik dapat menemukan informasi penting dari teks eksplanasi. Dan kemudian, peserta didik dapat menganalisis komponen pembangkit listrik tenaga air. Kemudian peserta didik dapat menganalisis fungsi komponen pada pembangkit listrik tenaga air. Dan terakhir peserta didik dapat menyusun prosesi pembangkit listrik tenaga air. Nah, anak-anak, globalisasi. Kita berada di era globalisasi. Dapatkah kamu menyebutkan tentang globalisasi yang ada di sekitarmu? Ayo, Nak Pipin, apa? Pakaian, Pintar. Ada lagi? Lagi apa, Naya? Pizza, spaghetti, minuman seperti cola. Pintar. Iya. Nah, itu adalah adanya faktor globalisasi. Globalisasi itu adalah suatu proses mendunia. Apakah anak-anak pernah melihat tulisan Made Indonesia? pernah. Ya, Made Indonesia itu adalah produk yang berasal dari Indonesia. Nah, anak-anak amatilah peta di bawah ini. Ini namanya peta dunia. Nah, ini gambar apa ya yang Ibu tunjuk ini? Jam tangan. Pinter. Jam tangan ini berasal dari negara Swiss. Yang berasal dari negara kita sendiri. Baik. Pinter. Dan pada era globalisasi ini, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lain, termasuk negara-negara ASEAN. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN? Nah, ini nanti kalian diskusikan melalui WA ya. Nanti setelah diskusi, Ibu minta kalian mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, anak-anak, video tentang kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN, Ibu kirim melalui WA Group nantinya. Apa saja? Peristiwa alam apa saja? Gempa bumi, Banjir, tsunami, gempa bumi, hujan. Iya. Nah, itu merupakan ya hujan banjir dan tsunami. lain-lainnya. Pintar. Peristiwa alam itu termasuk teks eksplanasi. Ya, anak-anak. Nah, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa, dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial budaya, dan lainnya bisa terjadi. Di dalam teks eksplanasi terdapat deret penjelas. Nah, anak-anak, di dalam buku paket anak-anak itu ada teks eksplanasi menghasilkan energi listrik yang Ibu kirim melalui WA Group. Apakah kalian sudah membacanya masalah energi listrik yang kemarin? Sudah, Bu. Pinter. Nah, anak-anak, di era globalisasi ini, pasti kita menemukan sesuatu yang bisa kita saksikan secara langsung. Biasanya melalui apa? Kalau melalui apa ya? Dari HP. Boleh televisi, Pot.
Ya, nah di era globalisasi ini kita mengenal salah satu sumber energi listrik yang berasal dari tenaga surya seperti panel surya. Nah, pernahkah kalian liburan dan mengunjungi waduk? Pernah apa belum? Air. Belum. Iya, karena di daerah Belum. kita tidak ada waduk. Belum. Nah, anak-anak, apakah manfaat waduk? Ayo, siapa yang bisa? Selain menampung air yang sangat banyak. Ayo. Dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan energi listrik. Pinter. Benarkah itu Apnaya? Jawabannya temannya benar apa tidak? Benar. Pinter. Nah, fungsi waduk itu dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air. Sehingga energi listrik juga dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Hari-hari. Ya, aliran air dari waduk akan memutar turbin. Turbin tersebut akan mengaktifkan generator dan generator itu akan menghasilkan energi listrik yang dialirkan ke rumah-rumah. Energi listrik dapat dimanfaatkan untuk apa saja, yo? Nonton TV. Pinter, nonton TV boleh. Nonton TV. Iya, pinter. Energi berasal dari sumber energi. Sumber energi bisa dipakai manusia. Nah, biasanya itu adalah BBM, namun ketersediaan bahan bakar tersebut mulai menipis sehingga dibutuhkan sumber energi alternatif. Nah, arus aliran air merupakan salah satu contoh sumber energi alternatif. Tugas LKPD yang Ibu kirim melalui WhatsApp group. Nah, anak-anak, amatilah video berikut ini. Ini adalah video cara kerja PLTA. Nah, anak-anak, setelah anak-anak menyaksikan video pembangkit listrik tenaga air, Ibu minta kalian mengerjakan soal evaluasi yang Ibu kirim nanti melalui Google Form. Nah, anak-anak, setelah kalian menyaksikan video tadi dan mengikuti serangkaian materi pada hari ini, siapa yang bisa menyampaikan pendapatnya tentang materi yang telah kalian dapat? Ibu minta salah satu dulu, ayo. Globalisasi merupakan proses mendunia. Pinter. AA satu. Siapa lagi yang boleh jawab? Silahkan. Peristiwa alam termasuk teks eskalasi. Pinter. Ada lagi? Satu lagi? Satu lagi? Siapa lagi? Listrik dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Pinter. Dari pendapat kalian itu dapat Ibu simpulkan bahwa globalisasi merupakan proses mendunia di mana membuat manusia saling terbuka dan bergantung satu sama lainnya. Di era globalisasi ini, Indonesia bekerja sama dengan negara-negara lain termasuk ASEAN di bidang sosial budaya. Listrik mempunyai peranan yang sangat penting di era globalisasi sebagai sumber energi di dalamnya, sehingga ditemukan juga televisi, komputer, dan telepon genggam. Nah, anak-anak, dengan berakhirnya materi ini, maka berakhir pula pembelajaran kita pada hari ini. Nah, besok kita akan mengikuti pembelajaran globalisasi di sekitarku, pembelajaran 2. Nah, Doa selesai. ya, terima kasih kepada Nak Anissa yang telah memimpin doa. Nah, pembelajaran hari ini sangat bermanfaat untuk kalian, ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.